Halo Kak. Hai. Hai, halo. Halo, hai. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Abba Bapa. Mari kita angkat tangan kanannya semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini Bapa. Kami juga boleh bersyukur Tuhan karena hari ini pun kami sudah boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah minggu kami Tuhan. Bapa, hadirlah Tuhan supaya apa yang kami lakukan ini juga untuk memuji-muji memuliakan nama Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu lagi Bapak Abraham. Semuanya udah tahu ya? Ya, semuanya bangkit berdiri. Kita membuat gerakannya dulu ya, sama-sama ya. Ikutin ya kakak-kakak ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar, putar-putar, aku duduk. Silakan duduk semuanya. Sudah berdebar jantungnya? Ya, semangat semuanya ya. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan juga urapi kami satu persatu Bapa, supaya hati kami, pikiran kami tertuju kepada Engkau. Apa yang diperkatakan guru kami juga pada saat ini juga, itu boleh seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Urapi kami Tuhan, hadirlah Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, kita jumpa lagi ya. Apa
Apa kabarmu semua? Puji Tuhan, pasti sehat semua kan? Nah, kita hari ini akan mendengarkan cerita tentang ayah. Kenapa? Karena dalam minggu ini kita akan memperingati HUT Mamre GBKP yang ke-25. Adik-adik tahu apa artinya Mamre? Ya, Mamre itu adalah sebuah persekutuan kaum bapa di gereja kita GBKP. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan lebih lanjut lagi cerita tentang ayah, kita mau buka dulu Alkitab kita ya. Semuanya sudah ada kan Alkitabnya di depan? Di depan kamu semua. Nah, kita buka kitab Amsal ya. Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Amin. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kalau kamu di rumah memanggil ayahmu apa? Ya, pasti ada yang bilang bapak. Ya, ada yang bilang papi. Ada yang bilang papa. Ada juga yang bilang dedi. Banyak lagi ya adik-adik ya. Nah, tidak masalah sebutannya apapun. Tapi satu hal yang harus kamu ketahui, kalau ayah itu adalah seorang imam di keluarga kita. Apa itu imam? Ada yang tahu dari apa artinya imam? Imam itu adalah pemimpin. Jadi adik-adik, ayah kita adalah pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Nah, kalau ayah kita adalah seorang pemimpin ataupun dia misalnya di suatu organisasi atau di suatu perusahaan, dia adalah pemimpin, pasti harus dihormati kan adik-adik, harus dihargai, ya, harus kita taat kepadanya, harus kita patuh kepadanya. Nah, demikianlah kita adik-adik, kita harus hormat kepada ayah kita atau bapak kita. Kita harus patuh kepada bapak kita. Kita harus taat akan didikannya, akan ajarannya. Seperti Amsal 13 ayat 1 katakan, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Nah, kalau adik-adik mau dibilang anak yang bijak, adik-adik harus mendengarkan didikan ayah kita. Adik-adik harus mendengarkan didikan bapak kita. Ya? Nah, adik-adik, coba kamu lihat foto ini. Nah, foto ini ya adik-adik ya. Nah, nampak kan? Nampak fotonya? Ya, adik-adik lihat ini. Ada di sini ayah, ada di sini ibu kita, ya. Nah, salah satu tugas dari ayah kita adalah membawa kita, ya, membawa adik-adik semua kepada jalan Tuhan, ya. Lihat adik-adik, mana ayah kita membawa adik-adik waktu masih kecil untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah, dari kecil kamu dididiknya sampai akhirnya kamu sudah besar, ya, sudah bisa jalan, sudah bisa bebas bergerak, ya, dan kamu disekolahkan sama ayah kita, ya. Dididik, bersusah payah ayah kita mencari uang untuk bisa kamu sekolah tinggi, ya, sampai kamu besar kembali dibawa ke gereja untuk mengakukan iman percayamu. Ya, adik-adik, inilah tugas seorang ayah, adik-adik. Ya, berat sebenarnya tugas seorang ayah, seorang pemimpin, ya, tengah-tengah keluarga kita. Tapi dengan sukacita
ayah kita melakukan tugasnya. Demi apa adik-adik? Demi kita, supaya kita bisa menjadi orang yang berguna, ya, menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan juga terkhusus bagi Tuhan. Nah adik-adik, seperti yang dikatakan di firman Tuhan ataupun di perintah Tuhan, ya, 10 perintah Tuhan, hormatilah orang tuamu, hormatilah ayah ibumu, ya. Siapa yang masih ingat ini perintah Tuhan yang keberapa? 1, kedua, atau yang ke-10 kali? Ada yang tahu? Ya, ini adalah perintah Tuhan yang ke-4, ya adik-adik, ya. Ya, ini adalah perintah Tuhan yang ke-4. Berarti kalau sudah perintah Tuhan, berarti kita harus turuti, ya, perintah Tuhan ini, ya, karena memang itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, tentu adik-adik juga mempunyai harapan, ya, mempunyai ataupun memiliki, ya, harapan terhadap ayah kita, ya kan? Nah kamu boleh tulis, ya adik-adik, ya, kamu boleh tulis di dalam sebuah kertas ataupun karton, bentuknya nanti bikin seperti hati gini, ya dek, seperti hati, ya, hati gini. Nah tulis harapanmu di dalam, ya, tulis harapanmu terhadap ayahmu apa, ya, di dalam. Nah nanti pada saat HUT Mamre, ya, yang ke-25, kamu serahkan ini kepada ayahmu, ya, biar dibaca sama ayahmu sambil kamu mengatakan selamat ulang tahun Mamre Bapak, ya. Nah, ini. Kalau kamu memiliki harapan terhadap ayahmu, tentu ayahmu pun memiliki harapan terhadapmu. Ya, seperti tema katakan, tema aku harapan ayahku, ya. Aku harapan ayahku. Itu tema kita, adik-adik. Jadi ayah kita juga memiliki harapan, ya, terhadap kita. Kira-kira apa, ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa harapan ayah kita? Ya, pada umumnya adik-adik, ya, ayah kita sama dengan orang tua yang lain, ya, atau mama kita, dia pasti memiliki harapan kalau kamu tuh sehat selalu, ya, kamu tuh ceria selalu, ya, kamu cerdas di dalam sekolahmu, ya. Dia memiliki harapan supaya kamu menjadi anak yang pintar, supaya bisa berguna bagi nusa dan bangsa dan bagi Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana, ya, caranya supaya kita bisa memenuhi harapan ayah kita ini? Apakah kita nggak mau tahu? Biarin aja, Bapak memiliki harapan, aku nggak mau tahu, pokoknya aku suka senang-senang aja, mau main-main aja, nggak mau aku tahu soal apa yang ingin Tuhan, yang ingin ayah harapkan sama saya. Tidak seperti itu, adik-adik, ya. Kalau kamu memiliki harapan terhadap ayahmu, ayahmu juga memiliki harapan terhadap kamu, ya. Jadi bagaimana caranya kita memenuhi apa yang menjadi harapan ayah kita atau bapak kita? Ada beberapa hal yang harus kamu laksanakan, adik. Pertama adalah rajin belajar, ya. Rajin belajar itu sudah membuat orang tuamu senang atau ayahmu senang, ya. Rasa capeknya mencari uang, ya, rasa capeknya mendidik kamu akan hilang semua dikarenakan kamu dilihatnya rajin belajar. Dan kemudian apa, adik? Rajin beribadah kepada Tuhan. Nah, ini yang terpenting, ya, rajin beribadah. Karena ayah kita pasti senangnya luar biasa kalau melihat adik-adik semua rajin beribadah, rajin berdoa, rajin mendoakan ayah kita dan ibu kita di rumah, keluarga kita. Ayah kita pasti senang sekali, adik-adik. Kemudian apa, adik-adik? Belajar dengan tekun, ya, ramah kepada setiap orang, apalagi terhadap orang tua, ya, mau membantu orang tua di rumah, dan banyak lagi yang lain yang bisa adik-adik lakukan untuk menyenangkan hati ayah kita. Nah, adik-adik, tema mengatakan
aku adalah harapan ayahku. Harus kamu wujudkan ya Dede ya. Harus kamu wujudkan. Nah, jangan lupa untuk mengucapkan selamat Hut Mamre kepada ayah kita dengan memberikan kartu ucapan ya. Apapun bentuknya adik-adik, tapi kalau kamu mengerjakannya dengan senang hati, kamu berikan kartu ucapan itu, tulis di dalamnya harapanmu terhadap ayahmu, berikan kepada dia. Ya, ya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kudus, terima kasih untuk firman yang boleh ditaburkan. Biarlah firman ini boleh mengurapi anak-anak kami, boleh menjadi rema di dalam kehidupannya, menjadi pelita di dalam kehidupannya Tuhan, sehingga anak-anak kami, adik-adik kami boleh menjadi pelaku firman seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa, tanamkanlah firman ini di dalam hati adik-adik kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan, tapi Roh Kudus Tuhan akan tetap berbicara kepada adik-adik kami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Terimalah Ucapan Syukurku. Sudah dipersiapkan ya uangnya adik-adik ya? Ya. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, sucikanlah hidupku dari segalanya yang telah Kau berikan. Hanyalah satu alasnya selalu cinta penuh kasihan. Doaku lakukan untuk memuji Engkau. Ku alunkan suaraku selalu untuk-Mu, oh Tuhanku. Baik adik-adik, sekarang kita berdoa persembahan kita juga syafaat kita. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini Tuhan dapat kami pergunakan untuk keperluan kami di KKR Tuhan. Juga untuk segala kebutuhan yang ada di gereja kami ini Bapak. Bapa di surga, di sini kami juga mau menaikkan doa syafaat kami Bapak. Bapa di surga, tanggal 26 Agustus ini Tuhan, orang tua kami ataupun mamre kami Tuhan berulang tahun yang ke-25. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memberkati orang tua kami, Bapa kami Tuhan, kiranya Tuhan berikan umur yang panjang, kesehatan, Tuhan yang melimpahkan rezeki padanya, Tuhan berkati pekerjaannya Tuhan. Tuhan Yesus, begitu juga kami berdoa untuk persekolahan anak-anak kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkatinya walaupun anak kami sampai saat ini belum bisa bersekolah, tapi mereka sekolah dari rumah, kiranya Tuhan memberkatinya agar mereka tidak bermalas-malasan, tetapi mereka dengan senang hati dan bersungguh-sungguh Tuhan, belajar demi untuk masa depannya. Begitu juga Bapak, kami berdoa buat kesehatan orang tua kami, Tuhan memberkatinya agar mereka tetap selalu dalam lindungan tangan kasih-Mu. Bapak, saat ini juga kami mendengar Tuhan terjadinya erupsi Gunung Sinabung. Tuhan juga yang menolong orang-orang yang ada di Tanah Karu saat ini Tuhan, agar mereka semakin dekat kepadamu Tuhan dan selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Walaupun terjadi erupsi Gunung Sinabung ini, mereka dapat menyadari akan kesalahan ataupun kekurangan mereka Tuhan di hadapan-Mu, agar mereka semakin menjauhi segala larangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pandemi 19 ini Tuhan. Tuhan tolong kami agar corona ini Tuhan bisa
cepat berlalu dari kami Tuhan, sehingga segala kegiatan aktivitas kami tidak jadi terhambat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu, juga serayan-serayan Tuhan yang melayani di gereja kami ini, khususnya GBKP Polonia. Tuhan memberkati kami semua Bapa. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan yang menambahkan hikmat kepada kami Tuhan yang melayani di GBKP Polonia ini, agar kami juga tetap bersemangat Tuhan untuk melayani demi untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, di atas semuanya ini Engkau ampunkan salah dosa yang kami perbuat, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa anak-Mu ini. Amin. Baik adik-adik, kita akan pulang. Kita akan menutup ibadah kita. Mari bersama-sama kita akan menyanyikan Aku Milikmu. Mari adik-adik kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.